Oke, thank you banget ya, Farel dan teman-teman semuanya. Ada Nadia juga, tadi Diva juga ya yang sudah memberikan sambutan. Thank you banget. Sebelum kita mulai sesi kali ini, aku ada beberapa request dikit ya. Jadi kalau teman-teman bisa dan berkenan nyalakan kamera, aku seneng banget sih ya. Karena kan teman-teman di Jakarta kayaknya. Betul ya? Teman-teman di Jakarta betul ya? Farel dan teman-teman, atau aku yang salah nih? Harusnya Iya, bener iya, ya? betul, Seperti ya? betul. Iya, oke. Iya, iya. Di Jakarta ya. Kebetulan saya lagi di Surabaya. Jadi kalau misalnya bisa lihat muka dan kenalan sama teman-teman, tentu aku akan senang banget. Tapi kalau memang ada kendala sinyal dan lain sebagainya juga nggak apa-apa. Karena yang menarik dari sesi sharing kayak gini, kayak online kayak gini kan, teman-teman boleh sambil tiduran gitu ya, Farel ya. Jadi sambil sambil minum kopi, minum teh juga nggak apa-apa. Kayak lagi Iya, dengerin podcast aja ya. benar banget, Kak. Nah, tapi nanti dari aku selalu percayanya kalau bicara sharing kayak gini ya, Farel dan teman-teman, akan lebih seru kalau dua arah ya. Jadi nanti dari aku juga ada beberapa pertanyaan, teman-teman bisa langsung jawab di kolom chatting, nggak ada benar dan salah. Nanti aku juga bakal usilin ke panitia-panitia juga ya. Jadi panitianya juga harus siap-siap juga ya. Nggak ada benar dan salah ya, adik-adik semua ya. Thank you ya. Oke, karena waktunya juga nggak banyak, wah ini keren nih. Aku lihat ada Mas Bagus Ardian nih udah pakai kacamata juga nih, mantap. Itu tuh gimana caranya Mas pakai filter ya? Oke, oke aku coba share screen dulu ya teman-teman semuanya. Semoga sesi sharing kali ini bisa bawa sedikit banyak perubahan buat teman-teman semuanya. Ya, kalau bicara tentang anxiety, lalu kemudian disorder juga, tentu biasanya ya teman-teman itu membutuhkan waktu yang cukup banyak dan panjang sebenarnya kalau kita bicara tentang itu. Tapi karena waktu kita terbatas, dan aku appreciate banget dari Mercu Buana, khususnya teman-teman panitia ini sudah bikin tema yang bagus banget, dengarkan mereka ya. Betul ya, Farel ya? Judulnya dengarkan mereka ya? Iya, betul. Benar Betul ya? sekali, Kak. Oke, jadi Iya. nanti harapannya dari sesi kali ini, teman-teman jadi tahu dan mengenal tentang anxiety itu kurang lebih gambarannya seperti apa, dan yang menarik nanti aku akan sampaikan ada twisting juga ya, bahwa selama ini aku lihat dari klien-klienku, dari anak-anak muda juga khususnya, banyak sekali kekeliruan pemahaman tentang anxiety. Yang ternyata itu yang bikin jadinya semua lebih buruk gitu. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar, lalu kemudian aku juga berharap teman-teman yang hadir di sini, kurang lebih ada berapa ini, sekitar 50-an yang hadir, benar-benar bisa menjadi seperti apa yang diharapkan oleh webinar ini ya, mendengarkan mereka yang mengalami keluhan itu. Kalau teman-teman yang sekarang lagi mengalami itu, yuk sama-sama belajar juga. Gitu ya. Jadi aku mau kenalan dulu sebentar, nama aku Anandre. Jadi sekarang aku bekerja sebagai People and Culture Manager di Sevima, salah satu leading SaaS company di Jakarta dan di Surabaya juga. Aku dapat gelar psikolog dari Universitas Indonesia, dari Jakarta. Dan kemudian aku juga seorang mindfulness practitioners ya, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu mindfulness ya. Kayaknya setahun 2 tahun terakhir bicara tentang mindfulness itu selalu muncul tuh di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Ini karena memang salah satu terapi untuk membuat kita jauh lebih tenang dalam menghadapi kehidupannya. Ini juga ada sosial media saya, ada sosial media Sevima juga di live at Sevima atau Sevima Official. Nanti teman-teman boleh banget kalau misalnya mau silaturahmi, mau tanya-tanya bisa melalui sosial media tersebut, gitu ya. Oke, aku langsung lanjut aja teman-teman semuanya. Jadi tujuan dari hari ini seperti yang aku sampaikan, teman-teman bisa jadi support system yang oke bagi penderita anxiety. Nah, yang menarik ya, Farel dan teman-teman semuanya, boleh ya teman-teman dijawab di kolom chatting dulu, karena ini pertanyaan yang selalu aku tanyakan dimanapun ya, tiap kali bicara tentang anxiety. Banyak banget yang request, Kak, Mas tolong bawakan materi tentang anxiety gitu. Tapi begitu aku tanya, memangnya menurut kamu anxiety itu apa sih? Nah, boleh ya teman-teman dijawab di kolom chatting. Yang pertama kali terlintas saja ya di pikirannya, anxiety adalah, tapi aku berharap jangan menjawab anxiety adalah kecemasan ya, itu translationnya ya sebetulnya ya. Aku pingin tanya dulu ke, nah ini aku mau usilin ke Nadia dulu kali ya, Nadia Irma ya. Nah ini sambil nunggu teman-teman di kolom chatting, aku masih menunggu juga. Nadia boleh cerita dikit nggak, menurut kamu anxiety itu tuh apa ya kira-kira, Nadia? Kalau menurut saya tuh, itu apa ya, rasa gelisah, takut Oke, lihat, apa ya, takut kayak sekarang ini. Kayak oke. sekarang ini, ya kayak takut salah, takut Bagus. takut dilihat, apa ya, takut dilihat jelek oleh orang gitu, kayak itu mungkin, Kak. Oke, itu buruk nggak ya, Nadia, menurut kamu? Buruk sih. Jadi Buruk kan ya?
Jadi Karena sering kepikiran terus, jadi overthinking, jadi kayak ya gitu. Oke, thank you banget ya Nadia. Ini di kolom chatting aku rasa sudah cukup banyak yang jawabannya mirip kayak Nadia ya. Katanya tadi ada yang bilangnya yaitu gelisah, bagus banget. Terus tadi takut dianggap jelek ya, takut dianggap buruk. Wah, ini bagus nih. Dari Mas Bagus juga bilang kecemasan berlebihan. Oke, anxiety adalah insecure. Thank you Mas Putu, bagus juga. Ada Bella, gelisah dan ketakutan yang berlebihan. Nah, ini menarik ya teman-teman semuanya. Ketika bicara tentang anxiety, ternyata terms yang muncul ya, Farel ya, terms atau istilah yang muncul banyak ternyata. Ada takut, ada gelisah. Jadi sebenarnya yang mana nih? Kita mau bicara yang takutnya, mau bicara gelisahnya, atau anxiety-nya juga. Ada juga yang bagus, Christina bilangnya overthinking gitu ya. Nah, ini yang aku berharap banget dan aku senang banget bisa sharing kali ini supaya teman-teman bisa aware bahwa ternyata anxiety itu ada artinya, ada definisinya. Dan teman-teman yang sudah sebutin ini thank you banget. Yang kalian sebutkan itu adalah dampak dari anxiety, ya. Dan yang kalian sebutkan juga adalah simptom dari anxiety, ya. Ciri-ciri anxiety yang berlebihan adalah tadi ya gelisah, bikin sesak napas kalau katanya Bella. Itu semuanya adalah simptomnya atau gejalanya. Dan kemudian dampaknya pun bisa sampai kayak gitu juga ya. Gelisah melakukan sesuatu, ini Latifa juga udah lengkapin. Itu thank you banget. Tapi yang mau aku sampaikan kepada teman-teman di sini adalah, dan sama-sama kita buka mindset kita ya, bahwa ternyata teman-teman harus tahu bahwa secara harafiah, anxiety itu sebenarnya nggak buruk loh teman-teman. Sebenarnya loh ya. Karena teman-teman harus tahu bahwa secara biologis ya, di otak kita, di tubuh kita, itu sudah ada banyak sistem yang tercipta secara alami. Kayak contoh paling gampang ya, Portly, aku, Diva, semuanya, kalau tiba-tiba kita bayangin di depan kita ada harimau gitu, itu paling gampang ya, ini yang paling ekstrim ya. Aku cukup yakin 100% Portly dan semuanya itu pasti lari. Betul ya, Portly ya? Nggak mungkin kita berpikir gitu, kayak apa yang harus aku lakukan? Apakah aku layak cemas begitu? Itu kan nggak mungkin. Karena kita sudah ada sistem fight and flight. Tadi di kolom chatting kayaknya juga ada yang membantu menjelaskannya. Artinya ada sistem, ada refleks secara otomatis yang melindungi kita dari bahaya. Nah, anxiety itu sebenarnya juga demikian. Ya, dia itu sebagai alarm sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di sini yang menarik, aku kasih semacam kayak italic juga ya, bahwa dia itu sebagai alarm terhadap berbahayanya suatu kondisi yang kita alami atau akan kita alami. Teman-teman di Mercu Buana mungkin pernah merasakan ya, kayak tiba-tiba nih nggak ada angin, nggak ada apa, dosen tiba-tiba bilang, oke, besok ujian ya gitu. Aku cukup yakin tuh kalau kita tes tiba-tiba di saat itu, tes anxiety ya, anxious scale-nya itu pasti cukup tinggi gitu. Karena memang itu satu, berbahaya kan, belum belajar lagi, nggak tahu lagi materinya tentang apa. Nah, tapi dengan ada perasaan kayak gitu, aku yakin ya, Nadia, Farel, dan teman-teman yang lain, ketika ada kecemasan itu, kalian jadi punya pilihan untuk mau belajar atau enggak. Kalau kalian tidak belajar, maka besar kemungkinan itu akan membuat teman-teman merasa anxiety-nya lebih tinggi lagi. Sampai malam hari sebelum kalian ujian itu biasanya anxious-nya lebih tinggi lagi. Kalau kalian belum selesai membaca misalnya. Itu ya. Makanya di sini ada kalimat yang menarik, anxiety itu sebenarnya menstimulasi kita ya di kalimat yang ini itu untuk membuat perubahan yang memang kita perlukan. Karena kalian jadi bayangin ya, Diva dan teman-teman jadi bayangin, oh iya kalau aku nggak belajar, maka nanti nilaiku bakal jelek. Nah itu kemudian yang kalian memprediksinya macam-macam. Kalau nilaiku jelek, nanti orang tuaku marah. Kalau nilaiku jelek, nanti aku dijauhin temen. Nah itu yang akhirnya muncul yang tadi namanya overthinking. Jadi ada stepnya ya teman-teman semuanya. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Tapi aku ingin di awal ini kalian jadi sadar dulu bahwa bicara anxiety itu tidak selalu hal yang buruk. Karena ini sebenarnya alarm yang membantu kita. Itu dulu yang harus kalian cermatin. Jangan sampai ketika ada orang yang bilang ke kalian, aduh sorry Nadia, Farel, aku lagi cemas nih. Terus kemudian kita menganggap bahwa itu sebagai suatu hal yang buruk. Enggak. Justru kita harus bicara ini dengan lebih clear lagi bahwa anxiety ini setiap orang pasti ada maknanya, ada maksudnya. Kenapa dia bisa merasakan cemas? Karena itu pasti ada hal yang dia care banget dan sedang ada bahaya.
gitu ya. Makanya di kalimat yang selanjutnya ini teman-teman aku sampaikan bahwa anxiety itu bisa jadi buruk, bisa jadi disorder ya, jadi hal yang kemudian mengganggu aktivitas kita kalau misalnya dia overpowering ya. Kenapa bisa overpowering? Nanti aku akan jelasin lebih lanjut ya, bahwa ternyata kita akan melihat bagaimana mekanisme anxiety itu mengganggu kehidupan kita. Ya, dan kemudian dampaknya bisa macam-macam ya. Nggak tahu nih, teman-teman mercubuana sering nggak ya merasakan insomnia gitu. Tapi bukan insomnia yang karena main handphone ya, kalau itu mah beda lagi, itu mah anak muda juga banyak yang mengalami yang seperti itu. Tapi kalian merasakan yang sampai benar-benar tidak bisa tidur karena memikirkan sesuatu yang kalian peduli banget. Ingat tadi ya, arti dari anxiety, karena ada sesuatu yang kita peduliin banget, tapi dia sedang dalam bahaya, dan kalian nggak tahu cara buat keluar dari hal tersebut, dan itu yang akhirnya mengganggu kalian. Ya, ini kita bicara tentang harafiah anxiety-nya dulu. Dan aku pingin twisting mindset teman-teman semuanya yang masih merasa, ya, bagi teman-teman mercubuana yang hadir di sini, kalau kalian sering merasa cemas, tolong diingat baik-baik bahwa anxiety itu bukan tanda kelemahan, bukan tanda kalian itu tidak dewasa, bukan tanda bahwa kalian itu nggak stabil. Ya, ini yang harus kalian perhatikan baik-baik. Even klien-klienku yang konseling misalnya usia 30 ke atas saja ya masih sering yang struggling dengan anxiety. Artinya anxiety ini kan bukan hal yang berkaitan dengan usia dan juga bukan hal yang berkaitan dengan kelemahan kalian. Enggak, karena semua orang wajar mengalami ini. Yang bikin beda adalah ada beberapa orang yang ternyata tidak mampu atau belum mampu memanage ini dengan baik. Kata kuncinya adalah manajemen dirinya ini. Nah, caranya gimana? Nanti aku akan coba jelaskan. Tapi aku nggak mau teman-teman mercubuana di sini jadi merasa rendah diri karena merasa, waduh, kayaknya hidup orang lain kok lebih enak ya. Kayaknya tenang-tenang aja nggak ada masalah. Sedangkan aku kok kayaknya hampir merasakan cemas tiap hari. Oh tidak, itu bukan masalah kelemahan, bukan masalah kalian nggak dewasa, enggak. Ini wajar terjadi di manusia dan kita perlu belajar cara manage-nya seperti apa. Gitu ya teman-teman semuanya ya, bicara tentang anxiety. Nah, ini yang menarik ya, Farel dan teman-teman. Sebenarnya ini kalau dikulik lebih dalam bisa panjang sekali waktunya, tapi aku bicara lebih general supaya Nadia dan teman-teman yang hadir di sini jadi tahu nih, Dinda dan teman-teman semuanya jadi tahu juga tentang skenario yang terjadi itu seperti apa sih bicara tentang anxiety. Aku ambil contoh yang paling sering muncul ya teman-teman dari klien-klien. Dan mungkin supaya lebih relate lagi, aku bawain temanya tentang relationship ya teman-teman semuanya. Nih, coba dilihat baik-baik teman-teman. Dalam bicara tentang anxiety, itu selalu melibatkan 3 hal ini. Ada stresor, ya. Stresor kalau teman-teman pernah belajar atau tahu adalah hal yang menyebabkan kita merasakan stres. Atau kita boleh tadi coba pinjam kalimat penyebab kita anxiety. Utamanya itu dari apa? Triggernya itu apa? Penyebab utamanya itu apa? Lalu ada think, yaitu adalah cara berpikir kita, dan ada behavior kita. Nah, 3 hal komponen ini sebenarnya yang paling berperan besar untuk menyebabkan kita merasakan anxious ya, atau merasakan kecemasan. Contoh sederhana, pernah nggak nih teman-teman di mercubuana yang sudah pacaran, sedang pacaran, ya, atau masih sedang PDKT, kita bicara tentang stresornya dulu. Ngelihat foto mantan, ya, atau ngelihat doi yang Farel suka misalnya gitu ya, terlihat bahagia di Instagram tanpa ada foto Farel di situ ya. Ini ceritanya aja ya Farel ya. Nah itu kadang bisa jadi stresor ya teman-teman semuanya. Jadi stresor. Kenapa bisa jadi stresor? Karena kita lihat ke arah kanannya sekarang. Tingnya adalah dari Farel misalnya contoh, dia merasanya wah doiku nih hidupnya enak kayaknya ya. Aku nggak bahagia nih. Sedangkan dia kayaknya sudah punya cowok misalnya gitu. Dan kemudian akhirnya Farel berpikirnya lebih jauh lagi, overthinkingnya jauh lagi. Kayaknya nggak ada lagi deh yang bakal sayang sama aku. Contohnya seperti itu. Artinya apa? Teman-teman bisa amati baik-baik ya. Dari satu stressor ini, lalu ada think, ada skenario pikiran yang kemudian kita bentuk. Apakah itu benar? Jawabannya belum tentu. Ya lagi-lagi pikiran kita yang bermain. Lalu kemudian itu berpengaruh juga sama behaviornya. Ya, karena pikirannya lagi kalut,
Farel lagi berpikir seperti itu, ini contoh, Farel lalu kemudian klik tuh account dari doinya ya, diklik, stalking, tambah kelihatan lah itu, wah ini kok si komennya ada cowok lain lagi nih, ada ini lagi nih, wah akhirnya stresornya kemudian semakin meningkat, anxiousnya semakin meningkat, dan kemudian outcome-nya adalah Farel jadi tidak percaya diri, lalu kemudian self-confidence-nya juga nggak ada, self-esteem-nya, harga dirinya juga terganggu, misalnya gitu, dan lebih buruk lagi, jadi berhenti mencintai diri sendiri. Gitu ya. Biasanya kalau cewek-cewek nih, yang mengalami skenario kayak gini ya, ngelihat foto mantan, tingnya kemudian ngerasa, wah hidupku hancur gitu ya, lalu behavior-nya di stalking, akun IG-nya, outcome-nya itu paling sering ya, meskipun aku yakin di Mercu Buana nggak gini ya, tapi di luar sana, biasanya cewek-ceweknya muncul kalimat, sudah, semua cowok sama saja. Nah itu ya, Nadia dan teman-temannya biasanya ngomongnya kayak gitu kalau cewek-cewek setelah disakiti sama mantan-mantannya. Lalu kemudian bilangnya laki-laki itu sama aja, dan kemudian nggak bakal ada yang bisa sayang sama kita. Nah anxiety ini teman-teman, itu yang kemudian muncul dan kemudian jadi suatu pola ya teman-teman semuanya ya. Ini bad skenario ya, Portly dan teman-teman ya. Aku coba cerita bahwa dengan skenario yang mirip atau dengan stresor yang mirip, itu ada bentuk yang berbeda sebetulnya. Ya, ini aku coba next dulu. Ini skenario yang bad. Sekarang kita lihat yang good-nya seperti apa. Sama kalau kalian amati. Tapi coba ya, Diva dan teman-teman lihat perbedaannya di mana. Ketika kalian lagi duduk-duduk, tidur-tidur, lalu kemudian melihat foto mantan atau doi terlihat bahagia di IG, tingnya di skenario ini dia nggak apa-apa. Hidupku tuh nggak sedang baik-baik aja sekarang. Memang lagi ada banyak masalah. Nah, di kampus lagi banyak PR, lagi banyak problem sama temen. Tapi ya ini momennya wajar kok. Itu ting yang terbentuk. Ya, behaviornya karena dia tahu setelah buka sosial media itu dia jadi sebel, dia langsung segera tutup Instagramnya, dia cari kesibukan yang lain. Paham ya teman-teman semuanya ya, perbedaannya di mana dan konsepnya seperti apa. Artinya selama ini teman-teman, yang bikin kita merasakan cemas, itu jangan-jangan karena ting dan behavior kita yang memang mendekatkan kita dengan kecemasan itu. Terakhir nih teman-teman, kemarin aku masih baru ingat salah satu klienku adalah dia merasakan cemas ketika presentasi di depan orang banyak. Dia merasa kalau presentasi, semua mata tertuju sama dia, dan itu bikin suaranya terbata-bata. Itu kemarin malam kami baru sesi yang ketiga ya, dan sudah mengalami kemajuan. Dan salah dua cara yang kita sama-sama perbaiki adalah satu, mindset-nya dulu. Ternyata selama ini dia itu punya mindset kalau presentasi semua orang harus suka. Berapa banyak nih teman-teman di Mercu Buana yang masih sering punya mindset kayak gitu. Kalau presentasi semua orang tuh harus kasih pujian, harus setuju dengan kalimat kita. Nah ternyata itu yang membuat jadi stresornya. Dan itu yang membuat dia jadi tertekan tiap kali presentasi karena harus bagus. Padahal apakah mungkin kita menyenangkan semua orang? Aku yakin sih di sini semua sepakat jawabannya enggak. Ya, mau Diva ngelakuin hal bagus kayak gimana pun ada aja pasti orang yang nggak suka atau nyeletuknya nggak enak. Itu pasti ada. Portly dan semua yang hadir di sini pasti kayak gitu. Artinya mindset itu yang harus kita benahin. Lalu kemudian behaviornya teman-teman. Ini unik sebenarnya. Dia itu punya sedikit kecenderungan untuk bermain sosial media yang cukup tinggi. Suka buka Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nggak salah sebenarnya teman-teman. Tapi sayangnya behavior itu justru mendekatkan dia dengan kecemasan. Alur berpikirnya gini teman-teman. Dia merasa cemas setiap kali mau presentasi, lalu dia melarikan diri kepada sosial media. Ya, banyak ya teman-teman yang kayak gitu ya. Kalau lagi bosan, lagi jenuh, lagi patah hati, lagi cemas, larinya ke sosial media. Pertanyaannya adalah apakah benar-benar kalian jadi merasakan tenang setelah main sosial media? Jawabannya ada yang iya, tapi ada yang enggak. Banyak yang enggak malah. Karena ya lagi-lagi sosial media ini memang cukup unik ya. Bisa jadi salah satu sumber kita memang untuk merasakan kecemasan. Akhirnya yang aku sarankan ke dia adalah
Ayo, tiap kali kamu cemas, dibatasi dulu sosial medianya, kamu cari kesibukan yang lain, mau jalan ke Indomaret kek, mau jalan ke Alfamart kek, mau main musik kek, mau olahraga kek, bebas. Cari kesibukan. Dan hopefully dan thankfully juga ya teman-teman, setelah kami 2-3 kali sesi, dia sudah jauh lebih bagus. Kemarin baru report ke saya, presetnya berjalan dengan baik, dia sudah tidak terbata-bata lagi ketika presentasi. Karena tadi ya, ada alur ini ya, think dan behavior-nya. Dan outcome-nya, satu, orang itu bakal jadi orang yang tangguh, karena tiap kali cemas itu datang, dia langsung kontrol itu. Dia langsung berpikir, enggak kok, ini enggak bener kok. Dan behavior dia juga tidak mendekatkan dia pada kecemasan itu. Ya, ini skenario yang aku berharap teman-teman semuanya pelajari pelan-pelan, karena ini akan membantu kalian lepas dari yang namanya kecemasan. Ya, jadi aku bilang kepada teman-teman, ini PR dikit ya buat Fotli dan teman-teman semuanya. Bagi kalian yang sedang merasakan cemas sekarang, apapun terkait dengan relationship, terkait dengan keluarga dan lain sebagainya, kalian harus tahu dulu, recognize the stressor-nya dulu. Apa sih yang bikin kamu cemas? Kalau tadi tuh, Nadia dan teman-teman, contohnya adalah, yang bikin aku cemas adalah kalau mau presentasi Kak, di depan orang banyak. Nah sebenarnya itu bisa lebih detail lagi. Kenapa kamu cemas? Apa yang bikin kamu takut? Ternyata kalau kalian telusuri lebih dalam, bisa ketemu tuh. Ternyata ketemunya adalah karena aku takut kalau orang lain ngejudge aku buruk. Nah, ternyata kan artinya yang salah ada di mindset-nya kan ya. Nah, ini yang kemudian kita coba perbaikin. Ya, jadi recognize dulu. Kalian harus benar-benar tahu dulu apa yang paling membuatmu cemas, kapan itu biasanya terjadi. Harusnya kalian paham kalau kalian mau menenangkan diri dulu sebentar dan coba amati selama ini biasanya seorang Fotli itu cemasnya kapan? Perubahannya apa? Sampai gemetaran kah? Sampai keringetan kah? Gitu. Atau jangan-jangan bisa sampai nggak tidur. Nah, saranku memang kalau sudah mengganggu fungsi sosial kalian, artinya dengan cemas ini kalian jadi nggak tidur 2 hari misalnya ya, lalu kemudian jadi malas makan seminggu, atau apalagi misalnya kalian jadi menutup diri dari orang banyak sampai seminggu juga misalnya, aku saranin ini sekali kalian datang langsung ke profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater juga ya. Lalu kemudian yang terakhir juga recognize the stressor ini, kalian harusnya tahu media apa yang sering jadi jembatanmu untuk membuatmu merasakan cemas. Ada loh teman-teman ya, Farel dan teman-teman yang lain, kalau sudah tahu tiap kali dia buka Instagramnya temennya, dia merasakan cemas ya, tapi dia masih sering buka Instagram itu yang agak aneh sebenarnya. Kak, aku tuh sering cemas kalau ngelihat Instagramnya si A ini, karena kok hidupnya tuh enak banget ya, kayaknya nggak ada masalah ya gitu. Ya kalau sudah tahu itu jadi medianya, berarti kamu harusnya membatasin. Itulah kenapa di Instagram ada yang namanya fitur hide. Kalau mau lebih ekstrim lagi, nggak usah di-follow gitu ya. Mau ekstrim lagi, ya di-block aja lah sudah gitu. Ya itu pilihan-pilihan ya teman-teman semuanya. Tapi lagi-lagi, your mental health is your priority juga kan. Kalian harusnya tahu apa yang perlu kalian lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aware of the coping mechanism. Ini artinya adalah, tadi yang aku udah sampaikan ya teman-teman, ke Fotli dan teman-teman, kalau udah pahami skenario-nya, ternyata selama ini yang jadi PR adalah banyak behavior kita yang mendekatkan kita sama kecemasan. Padahal musuh dari kecemasan, nah ini take a notes ya teman-teman, ini menarik nih. Menurutku pribadi, musuh dari kecemasan itu adalah distraksi. Karena banyak orang yang merasakan cemas ketika mereka nganggur. Betul ya teman-teman ya, ketika lagi sendirian, lagi nggak ada orang, nggak ngapa-ngapain, biasanya datang tuh kecemasan tuh. Ya, lagi-lagi itu memang mekanisme yang muncul ya teman-teman. Lagi-lagi bukan masalah ya. Ini bukan tentang kalian nggak dewasa dan lain sebagainya. Enggak, ini wajar terjadi. Artinya ini mekanisme yang wajar. Tapi kalian harus mengenal kapan nih si anxiety itu datang. Biasanya itu kalau kita sendirian nggak ngapa-ngapain. Artinya apa? Ketika anxiety itu datang ke Farel dan teman-teman semuanya, langsung segera lakukan distraksi. Ya, paling bagus sebetulnya kalau dari beberapa riset yang aku pelajari, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang menggunakan aspek motorik. Ya, motorik itu artinya yang bergerak ya, Fotli dan teman-teman ya. Jadi boleh jalan kayak, mau masak kayak, atau ada hobi lain, ngobrol kayak sama
temennya via telepon gitu, temenin aku bentar dong ngobrol, aku lagi cemas nih. Kayak gitu nggak apa-apa ya, Nadia dan teman-teman, karena itu bentuk yang terbaik sebetulnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, teman-teman semuanya, act dan practice. Ini jelas. Ya, kalau kalian sudah amati tadi skenarionya, sekarang mulai setelah ini kalian jadi belajar mengenali anxiety kalian, biasanya yang paling sulit itu adalah ya komitmen ya, teman-teman semuanya ya. Komitmen, terus kemudian biasanya berat di awal gitu. Biasanya sering muncul tuh di Dinda dan teman-teman, Aisyah dan teman-teman ya. Kalau Kak, ini aku udah distraksi tapi kok anxiety-ku masih datang terus nih. Oh ya memang nggak langsung hilang ya teman-teman semuanya, karena ini memang butuh latihan terus. Kalian belajar mengubah mindset, belajar mengubah behavior juga. Ya. Dan yang terakhir juga aku berharap teman-teman semuanya jadi tahu bahwa selama ini ternyata sosial media itu salah satu jembatan paling mulus, paling lancar untuk mendekatkan kalian dengan yang namanya anxiety, overthinking, insecure. Jadi ini pilihannya aku kembalikan lagi ke Nadia dan teman-teman semuanya. Instagram good ya teman-teman, TikTok good, Twitter good, semuanya itu bagus sebetulnya. Tapi tergantung filtering kita juga. Kalau Nadia dan teman-teman merasa bahwa kalian tidak dalam kondisi yang baik untuk bisa memfilter informasi-informasi di sosial media, maka saranku ya harus dilimitasi. Karena kalau enggak, bahaya. Ya, aku selalu ucapkan rumus yang paling mudah ya teman-teman. Dan selalu aku ucapin juga bahwa cara termudah untuk tidak bahagia, ya membandingkan diri dengan orang lain. Itu gampang banget teman-teman. Fortly dan teman-teman tinggal buka akun Instagramnya orang lain, lihat bagaimana mereka terlihat tersenyum dan bahagia di sana. Dan kalian jadi membandingkan diri kalian juga sama mereka, itu gampang banget untuk merasa tidak bahagia. Ya, itu hal yang perlu kalian perhatikan. Ya, kita udah selesai di tahap yang satu ya teman-teman semuanya. Jadi mengenal tentang anxiety dulu. Tapi yang kedua terlebih penting sesuai dengan tema webinar kali ini, berharapnya teman-teman bisa mendengarkan mereka. Jadi social support yang oke buat teman-teman yang merasakan anxiety yang berlebihan atau yang masih belum tahu caranya seperti apa. Jadi aku berharap juga ya setelah sesi kali ini Fortly dan teman-teman bisa sharing ke pacar, ke teman, sahabat tentang hal-hal ini. Kalau selama ini masih banyak sekali ternyata kekeliruan yang terjadi ya teman-teman. Mereka masih menganggap bahwa anxiety itu adalah hal yang buruk, anxiety itu adalah lambang kelemahan, anxiety itu disebabkan oleh sesuatu yang kita nggak tahu itu apa, padahal ternyata sebenarnya ada mekanisme yang terjadi, stresor, behavior, sama thing itu sendiri. Ya, nah, ada kita pingin teman-teman di sini untuk belajar menjadi social support yang oke. Nah, untuk poin ini teman-teman semuanya, aku pingin, nah ini udah tampak ya teman-teman semuanya, tolong dijawab di kolom chatting ya. Lagi-lagi, tidak ada benar dan salah ya, Farel dan teman-teman. Ini ada sebuah statement bahwa menyarankan orang lain untuk berpikir positif ya adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Anggap aja teman-teman sekarang sedang berhadapan dengan orang lain, sahabat yang merasakan kecemasan atau lagi ada masalah deh gitu. Nah, statement ini muncul. Menurut kalian ini mitos atau fakta? Ini aku tunggu di kolom chatting. Oh oke, sudah cukup banyak yang menjawab ya. Ada Bella dan lain sebagainya. Tapi aku mau usilin lagi dari panitia. Aku mau coba tanya ke Farel dulu deh. Farel, gimana nih menurut kamu? Ini mitos atau fakta? Ya, kalau menurut saya sih Kak, ini kayaknya mitos. Oke. Kenapa mitos, Farel? Jadi kan di sini kan menyarankan orang lain untuk berpikir positif adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Yes. Oke. Berarti nggak boleh menyarankan berpikir positif tuh, menurut Farel? Lebih ke arah, iya sih, kalau menurut saya apa ya? Lebih ke arah melakukan si prakteknya aja gitu. Oke. Ya, jadi jangan cuma ngasih saran itu aja ya. Nah, betul. Lebih tepatnya seperti itu sih spesifiknya. Bagus Farel. Oke. Jadi kalau menurut Farel lebih nyaman atau menurut Farel lebih sesuainya adalah ya prakteknya, harus dikasih tahu konkretnya seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan ya. Karena menurut Farel asumsiku adalah berpikir positif aja nggak akan nyelesain masalah gitu ya Farel ya. Betul gitu ya. Oke, cakep. Thank you Farel. Ini aku coba lihat. Ya, sama-sama Kak.
Oke, ini ternyata wow yang menarik dari sesi kali ini ya teman-teman di Mercu Buana. Ada Mas Putu, ada Bella lagi-lagi bisa menjawab juga mitos ya. Christina juga mitos. Ini nggak ada yang jawab fakta ya? Apakah teman-teman semuanya yakin nih untuk ini adalah mitos ya? Aku coba senggol lagi deh, satu lagi deh ke Nadia kali ya. Nadia gimana nih Nadia? Ini mitos atau fakta nih? Bisa mitos, bisa fakta, Kak. Oh oke. Kalau faktanya kenapa? Faktanya kan biasanya orang yang curhat itu kadang minta saran ke orang yang didengar. Kadang juga ada yang nggak perlu minta dengar, jadi cuman jadi pendengar aja gitu. Oh, oke, oke, oke. Artinya ya setiap orang sebenarnya juga perlu berpikir positif ya, Nadia ya, karena itu cara juga untuk menyelesaikan masalah ya. Tapi benar kata Nadia tadi bahwa nggak semua orang sebenarnya butuh saran ya, Nadia, karena bisa jadi dia cuma pengen didengerin ya, kalau kata Nadia. Thank you ya, Nadia, itu bagus. Ini juga Christina menambahkan konteks bahwa ini berasal dari pengalaman pribadi. Yes, aku yakin teman-teman juga jadi bisa belajar nih dari pembelajaran kali ini ya. Ya, teman-teman Mercu Buana, thank you banget. Karena yes, benar jawabannya, bahwa ini adalah mitos ya, teman-teman semuanya. Dan justru aku berharap teman-teman jangan melakukan ini ya, kepada orang lain yang sedang merasakan kecemasan. Ya, bukan berarti nggak boleh ya, teman-teman ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi sebaiknya dikurangin. Karena apa? Kita akan belajar sedikit ya. Mungkin Diva dan teman-teman pernah tahu ada yang namanya toxic positivity ya. Artinya ini adalah kecenderungan bahwa manusia itu hanya mau fokusnya pada hal positif aja, tapi secara berlebihan. Dan dia kemudian menolak apapun ya yang memicu emosi negatif gitu ya. Nah, kaitannya seperti apa sih toxic positivity ini kalau kita kaitkan dengan support system yang aku berharap Mercu Buana, teman-teman Mercu Buana bisa lakukan ya. Sekarang kalian bayangin ya, dibalik nih, aku pingin Fortly, terus kemudian tadi ada Bella, Christina, Mas Putu juga ya. Membayangkan sekarang kalian lagi ada masalah yang bikin kalian cemas, yang kalian takut, lalu kemudian kalian cerita sama orang yang kalian percaya, dan ternyata responnya kurang lebih kayak gini. Ini sering banget ya terjadi dari pengalaman pribadi juga nih. Aku juga pinjam pengalaman pribadinya teman-teman. Ketika kalian lagi ada masalah cerita sama orang lain, ternyata yang diucapkan mereka adalah gini contohnya ya. Udah Diva, jangan dipikirin, santai aja gitu ya. Atau malah ketika Fotli cerita, malah orang yang dengerin itu bilangnya gini, wah Fotli kamu tuh kurang bersyukur sih gitu. Kamu tuh kurang berdoa misalnya gitu ya, contohnya ya. Lalu yang terakhir juga sering banget ada orang ketika kita cerita masalah ke mereka, dia malah membandingkan gitu. Wah segitu doang sih, nggak masalah ya Diva ya. Kalau aku tuh malah lebih, wah saling bertukar penderitaan gitu ya sebutannya ya Diva dan teman-temannya. Dan kayaknya di Indonesia sering ada fenomena kayak gitu. Semakin siapa yang menderita tuh kayaknya semakin hebat kayaknya ya. Aku lebih parah, aku tuh kayak gini. Nah, aku cukup yakin ketika teman-teman punya masalah dan mungkin kemudian kalian punya support system yang model seperti ini, kira-kira Farel dan teman-teman nyaman apa enggak? Aku cukup yakin sih jawabannya bakal tidak nyaman ya. Karena kan kalian lagi punya masalah, kok malah disalahin. Kalian punya masalah yang bikin cemes, kok malah dianggap kurang bersyukur. Nah, ini ya teman-teman. Artinya orang-orang yang banyak melakukan seperti ini, kita nggak salahkan mereka ya, Kotli dan teman-teman. Kita kan justru belajar dari sini. Itu yang tadi aku sampaikan sebagai toxic positivity. Karena mungkin satu, dia menyepelekan permasalahan, dan dia niatnya mungkin memang mengajak kalian untuk berpikir positif. Tapi kalau kata Farel tadi, kalau aku pinjem kalimatnya, nggak semua masalah itu selesai hanya dengan berpikir positif saja. Ya, lalu gimana caranya setelah ini Nadia dan teman-teman ketika menjadi pendengar buat mereka sesuai dengan webinar ini, dengarkan mereka, ada berapa hal kalimat yang bisa kalian ubah sebenarnya. Ya, ada banyak ya, tapi aku coba padatkan jadi 3 ini. Ketika ada orang yang punya masalah kayak gitu, ya yang paling pertama itu adalah didengarkan. Ya, benar kata Nadia tadi, nggak semua orang sebenarnya butuh masukan loh teman-teman. Nggak semua orang itu butuh nasihat sebetulnya. Mereka cuma pengen didengerin. Makanya
kita ketika mendengarkan cerita mereka, tanya dulu, ada yang bisa aku bantu apa enggak? Kadang orang itu akan menariknya bilang gini, oh nggak usah Nadia, nggak usah Diva, aku cuma pengen didengerin aja. Selesai sudah. Kalian sudah melakukan tugas yang terbaik artinya. Ya, daripada kalian memaksakan ya, oh ini kamu harusnya gini. Waduh, itu malah bikin males sebetulnya untuk orang-orang yang memang tidak butuh untuk diberikan nasihat. Ya, skenario lain ketika kalian bilang, oke aku paham ya, Fotli itu berat, ada yang bisa aku bantu nggak bro? Gitu. Fotlinya nanya, bisa mas, kasih aku saran, kasih aku tips, enaknya piye gitu, kalau orang Jawa ngomongnya gitu ya. Ya, baru setelah itu aku kasih masukan. Nah, itu baru tepat tuh teman-teman semuanya. Artinya mindset tadi ya, nggak semua orang butuh nasihat. Lalu yang kedua, kita bisa gali lebih dalam. Ya, kalimat kayak gimana perasaanmu, coba cerita, aku bakal dengerin. Nah, konsep yang ini teman-teman, aku yang mau ajarkan adalah lebih ke non-verbal communication ya. Berapa banyak orang di sini, orang di luar sana juga, ketika sahabat kita memutuskan buat cerita sama kita, sayangnya kita sibuk sendiri. Sambil main handphone misalnya. Sekarang Farel dan teman-teman bayangin deh, kalian lagi punya masalah, lagi cerita sama orang, orangnya itu nggak natap mata kalian gitu ya. Kayak main handphone aja gitu, kayak main laptop aja gitu. Terus cuman kayak, oh gitu tuh, oh iya, gitu. Aku yakin pilihannya biasanya satu, kalian udah setelah itu memutuskan nggak mau cerita lagi sama dia. Yang kedua tentu pasti kalian merasa nggak nyaman ya, itu pasti. Ya, jadi artinya bicara mendengarkan ini hadir buat mereka ini juga sulit. Ada verbal communication-nya, ada non-verbalnya juga. Nah itu yang harusnya teman-teman benar-benar harus perhatikan. Ya. Yang terakhir, ketika ada orang yang sudah cerita panjang lebar, meskipun kalian pernah merasakan itu, aku rasa pilihan pertama adalah kalian harus konfirmasi dulu. Misalnya contoh ya, Diva cerita ke aku tentang pengalamannya dia yang tidak menyenangkan, maka aku mungkin akan bilangnya kurang lebih gini ya, sesuai dengan contoh yang terakhir ya. Thank you ya Diva udah cerita, aku tahu itu capek banget, aku tahu itu berat banget, wajar banget kok kamu lelah sama kecewa. Udah berhenti sampai situ. Nanti tinggal kita lihat orang lain itu tuh bakal meneruskan ceritanya apa enggak, atau bahkan dia bakal menanyakan saran apa enggak. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi mereka. Ya, karena aku akan sampai pada slide ini, teman-teman semuanya. Ini kesulitannya dan ini PR buat kita supaya jadi support system yang bagus buat orang sekitar. Ya, dan ini jadi PR banget. Kebanyakan orang itu cenderung mendengar untuk merespon, bukan mendengar untuk memahami. Ya, sering ya kayak gitu ya, kita ya, Farel dan teman-teman semuanya, ketika dengerin cerita orang, kita tuh udah pingin aja tuh membalas ucapan mereka gitu. Karena mungkin kita tahu, karena kita pernah kayak gitu. Jadi kayak kita pingin berbalas cerita. Padahal untuk menjadi pendengar yang baik itu bukan tentang seberapa banyak hal yang kita ucapkan, tapi seberapa diam kita mendengarkan cerita orang lain. Kalau ada orang cerita dipahamin, benar-benar hadir di sana. Jangan main handphone, jangan main laptop. Ya, ini yang akan membantu orang tersebut merasakan nyaman cerita sama kita. Ya, aku kasih ironi dikit ya teman-teman semuanya ya, Nadia dan teman-teman yang lain. Aku pernah dapat klien yang dia curhat ke aku juga, dia cerita, Kak, kenapa ya orang-orang tuh kok kayaknya nggak mau cerita masalahnya sama aku gitu. Orang-orang kok sombong gitu. Dia menyalahkan orang lain. Tapi begitu kita cross check, ternyata itu teman-teman. Orang-orang sekitarnya dia itu nggak nyaman cerita sama dia karena tadi tiap kali cerita selalu dipotong ya, dibanding-bandingin sama permasalahan orang lain, disalah-salahin juga, dan tadi ada non-verbal yang tidak nyaman. Ya, ini tips sederhana tapi sulit. Aku berharap teman-teman semuanya bisa coba lakukan. Dan sekaligus aku reminder bagian terakhir, bicara tentang support system itu seperlu itu. Ya, buat Nadia dan teman-teman semuanya. Khususnya bagi usia 18-25 tahun, kalau di psikologi kita juga percaya kamu adalah siapa 5 teman terdekatmu ya. Sekarang kalian sambil evaluasi juga. Circle-ku ini oke nggak sih? Circle-ku ini toxic nggak sih? Jangan-jangan teman-teman semuanya juga masih berada dalam sebuah lingkungan pertemanan yang nggak sehat.
Di sini aku coba jabarin, aku nggak akan jelasin satu-satu ya teman, karena ini panjang banget. Tapi pada intinya adalah sebenarnya friendship itu tuh ada jenis-jenisnya. Ada intimate friends, ada casual friends. Casual friends ini artinya orang-orang yang, ayo Nadia, Diva, kita hang out gitu. Yang memang cocok buat jalan-jalan aja. Tapi untuk cerita-cerita, enggak. Ya, misalnya contohnya seperti itu. Aku cukup yakin ya, Mas Farel dan teman-teman yang lain juga pasti punya tuh. Sambil kita evaluasi juga, Mbak Aisyah juga evaluasi temanku itu lebih banyak di mana? Di intimate friends kah? Di close friends kah? Di casual friends kah? Karena di usia kalian yang sekarang, kalau saranku ya, punya banyak teman itu boleh. Ya, lebih tepatnya di bagian casual friends itu boleh. Tapi untuk intimate friends ini memang sebaiknya atau biasanya itu jumlahnya nggak banyak. 1 atau 2 aja, atau bahkan 3, tapi berkualitas. Ya, artinya di sini aku juga mengajak teman-teman mengevaluasi pertemanan kalian, karena tadi ya, kesuksesan kalian ke depannya, pertumbuhan mental kalian, attitude kalian itu sangat-sangat dipengaruhi oleh yang namanya pertemanan juga. Ya, jadi, dan ini bagus, thank you Bella, udah bilang kalau yang intimate friends-nya sulit. Bener, ya Bella. Bahkan aku pernah bertemu sama orang yang baru mendapatkan intimate friends-nya itu di usia 30 ke atas. Jadi ini bukan masalah tentang usia ya, tapi journey kehidupan tiap orang tuh beda-beda. Dan ketika kalian nggak punya juga nggak apa-apa sebetulnya. Tapi I think yang paling penting kalian bisa mengklasifikasi kan, teman-teman kalian tuh di mana. Karena memang tidak semua teman dekat yang sering pergi sama kita itu cocok dijadikan teman cerita. Ya. Dan teman cerita kita mungkin belum tentu cocok juga kita ajak pergi-pergi. Nah, itu mindset yang menarik sebenarnya. Tapi aku pingin teman-teman jadi belajar dan kemudian perkuat kalau teman-teman perlu yang namanya intimate friends untuk bisa saling berbagi cerita, khususnya bagi kita yang merasakan anxiety tadi. Gitu ya. Terus terakhir, take home message buat teman-teman semuanya. Ya, aku berharap mau kita punya bad days atau gimana pun, jadilah pribadi yang baik. Gitu ya, Mas Fotli dan teman-teman semuanya. Karena kita tuh nggak bakal tahu loh, kapan bisa nyelamatin hidup orang atau enggak. Kayaknya tadi sempat bagus di awal Diva pernah tadi mention ya, kalau kecemasan berlebihan, worst case-nya tuh paling buruk bisa sampai bunuh diri. Bisa sampai self-harm, bisa menyakiti orang lain juga. Ini berangkat dari pengalaman pribadiku juga, aku pernah berada dalam situasi menyesal luar biasa, karena ada satu kenalanku yang dia meninggal juga karena bunuh diri, dan waktu itu aku tidak sempat mendengarkan cerita dia, gitu ya. Ya, aku tahu nggak bisa muter waktu kembali, dan aku juga nggak tahu juga apakah dengan aku mendengarkan, apakah kemudian jalan ceritanya berbeda, belum tentu juga. Tapi yang pasti, kalian bisa ngubah hidup seseorang sedikit maupun banyak ya, hanya dengan berbuat baik ya. Salah satunya, ya mendengarkan cerita mereka. Gitu ya, semoga bisa bermanfaat. Aku kembalikan lagi ke Farel ya. Thank you Farel. Ya, baik. Untuk Kak Anandre Prestero, terima kasih Kak. Wah, sangat bermanfaat sekali ya materi dari Kak Anandre ini. Dari materi yang dikasih lumayan sangat realitas sekali ya Kak. Aduh, di kehidupan yang kalau bisa dibilang di zamannya ini banyak banget yang kena mental health. Apalagi kalau bisa dibilang anak zaman sekarang itu kebanyakan hampir rata-rata kena semua sih. Ya. Karena tekanan entah dari orang tua pribadi kan ada ya Kak ya. Entah dari dosen sendiri untuk notabene anak kampus. Waduh, pekerjaan lah, banyak lah pokoknya aspeknya. Ya. Oh ya Kak, kita untuk kali ini masuk ke selanjutnya ke sesi tanya jawab dari sahabat-sahabat yang ingin bertanya di kolom komentar, boleh ditanya ke Kak Anandre. Langsung di chat di kolom chat yang sudah disediakan oleh panitia, ayo boleh.
Nih mohon maaf nih Kak, rada berisik saya lagi di luar kebetulan. It's okay, gak apa-apa Farel. Gak apa-apa ya Kak. Bisa terdengar kok, tenang Iya. aja. Ayo teman-teman, ayo dong ditanya nih, mumpung ada pakarnya loh, langsung kita datengin. Ayo teman-teman yang mau bertanya. Ya semoga teman-teman ketika tidak bertanya artinya tidak merasakan kecemasan gitu ya. Nah betul, mengenai kalau ada yang bertanya nih, tanya apa? Mengenai kecemasan, ayo. Mengenai kecemasan. Oh ada satu nih, Kak, kebetulan Kak. Bagaimana cara menghadapi anxiety berlebihan bila memiliki kepribadian yang tertutup dan tidak ada support system seperti teman dekat atau keluarga, dalam tanda kurung broken home. Bagaimana cara mengubahnya bila dengan bantuan diri sendiri? Tuh Kak, bagaimana Kak? Mohon dipersilakan. Oke, thank you Farel. Ini bagus ya dari Dinda. Makasih banyak buat sharingnya. Either ini apakah pengalaman pribadi atau pengalaman temennya ya teman-teman. Ini bagus banget pertanyaannya. Gini teman-teman, memang anxiety atau tadi ya problem terkait dengan mental health itu setahu aku, menurut hematku ya teman-teman, keterbatasanku juga, memang jadi lebih sulit dihadapi bagi mereka yang punya kecenderungan untuk memilih hidup sendiri ya. Ya tadi kalau ada sebutannya kepribadiannya tertutup atau kalau sering teman-teman dengar introvert kayak gitu. Itu biasanya memang lebih sulit karena satu dia memang tipikal orang yang memilih tidak punya support system dan lain sebagainya, sehingga dia merasanya strugglingnya sendirian. Tapi gini ya, Dinda, pertanyaan pertama yang aku harus tanyakan, dan aku berharap kita semua evaluasi ya, semuanya. Ketika kita merasa hidup tuh sendiri, nggak ada orang yang ngertiin, apalagi keluarga juga nggak bisa diandalkan, dan lain sebagainya, apa sih yang menyebabkan kita nggak mau terbuka sama orang lain? Gitu. Karena menurut hematku, sepingin-pinginnya kita hidup sendiri, semerasa-merasanya kita bahwa kita nggak butuh orang lain, nggak bisa dipungkiri kalau kita tuh butuh orang lain juga. Ya, khususnya terkait dengan permasalahan mental health ini, bukan permasalahan yang bisa diselesaikan seorang diri saja. Ya, jadi artinya Dinda dan teman-teman memang tetap butuh orang lain. Satu, dua, yang bisa dipercaya untuk hanya sekedar cerita, itu sudah cukup. Benar kata Dinda juga bahwa dengan kesendirian itu, atau artinya begini teman-teman, permasalahan mental health ini ujung-ujungnya kita sendiri yang memang harus solve ya. Orang lain nggak bisa bantu solve ya. Hotly, Farel, dan teman-teman ini harus dicatat ya, bahwa permasalahan mental health itu kita sendiri adalah penyembuhnya. Karena kita yang memutuskan untuk berubah, dan dari perubahan itu baru ada penyembuhan. Orang lain, psikolog, psikiater, siapapun, tugasnya cuma satu, memberi saran, atau kedua tadi ya, mendengarkan aja. Ini yang jadi pertanyaan buat Dinda dan teman-teman yang merasakan sama seperti yang Dinda rasakan ya. Gimana cara mengubahnya bila dengan bantuan diri sendiri? Maka aku akan menyarankannya adalah jangan dengan diri sendiri ya. Tapi memang kita harus terus belajar untuk terbuka dengan satu atau dua orang yang kita percaya, siapapun itu. Dan kemudian itu akan membantu kamu untuk bisa keluar dari ya tadi ya lingkaran anxiety-nya. Karena kalau hanya mengandalkan diri sendiri, apakah bisa? I think agak sulit ya, Dinda ya. Aku belum pernah menemukan. Makanya tadi aku bilang ini keterbatasanku juga. Ya. Tapi yang aku pingin tanyakan dulu tadi ya, apa yang bikin kamu tidak terbuka sama orang lain? Apakah karena ada pengalaman masa lalu? Apakah ini memang kamu pilihan seperti itu? Nah, itu yang harus sama-sama dipelajarin. Gitu ya, Dinda ya. Semoga bisa setelah ini jadi mulai bisa terbuka sama orang lain, belajar untuk menerima kekurangan orang lain juga, karena kita paham bahwa bicara tentang mental health ini nggak bisa hanya diselesaikan seorang diri saja ya. Gitu ya, Farel ya. Thank you. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya yang sudah diberikan. Ke pertanyaan berikutnya.
di pertanyaan berikutnya ada dari peserta Daniel nih Kak. Apakah gangguan kecemasan bisa sembuh total Kak? Dan bagaimana cara mengatasi secara efektifnya Kak? Mohon dijawab. Oke. Gangguan kecemasan ya teman-teman. Sebenarnya yang tadi ini yang paling penting di awal ya, aku udah sampaikan ya. Jangan sampai kalian atau kita semua merasa bahwa kecemasan itu sebagai hal yang buruk banget. Ya. Kecuali kalau pertanyaannya Daniel ini adalah gangguan kecemasan nih artinya yang sampai mengganggu banget ya, sampai yang kalian tiba-tiba dysfunction ya, benar-benar nggak bisa melakukan tugas dan pekerjaannya. Contoh nih, ini aku ada satu rekan pengalaman di kantor yang lama, yang dulu, dia punya gangguan kecemasan dan itu bisa datang mendadak kapanpun. Contoh nih, dia waktu itu mau naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya, sudah di pintu depan gate pesawat ya teman-teman. Terus tiba-tiba kecemasannya datang. Dan akhirnya apa? Dia memilih untuk tidak jadi naik pesawat. Nah itu contoh ya, Farel dan teman-teman. Itu contoh nyata bahwa gangguan kecemasan yang berlebihan. Yang sudah sampai mengganggu dysfunction sosial. Ya, tapi kalau kecemasannya hanya yang tadi, sifat yang sama-sama kita bahas tadi, ya aku rasa cara penyelesaiannya tadi ya, kalian harus recognize dulu stresornya itu apa yang bikin kalian cemas sebetulnya, kenapa kalian merasakan cemas kayak gitu. Terus yang kedua, coping mekanismenya apa yang bisa membuat kalian jadi lebih tenang, distraksi yang paling gampang itu apa. Kalau aku pribadi nih, aku boleh cerita dikit ya teman-teman, aku ketika kecemasanku datang, coping mekanismku adalah aku baca buku. Nah itu akan membantu aku buat tenang tuh. Biasanya aku enak banget tuh kehidupanku setelah baca buku. Nah, aku yakin Nadia, Daniel, dan teman-teman di sini punya coping mechanism yang berbeda-beda. Ada yang suka olahraga, ada yang ketika cemas datang itu dia masak misalnya. Nah, itu cara yang efektif sebetulnya untuk mengatasi kecemasan. Dan itu butuh latihan ya, Farel. Makanya tadi aku sampaikan di bagian akhir, ada praktis dan harus ada komitmen di sana. Tapi kalau pertanyaan Daniel ini sudah sampai gangguan kecemasan yang seperti aku barusan cerita, yang kayak rekanku tadi ya, yang sampai dia nggak bisa akhirnya naik pesawat karena cemas banget, lalu kemudian dia memutuskan tidak jadi naik pesawat, itu kan mengganggu banget ya. Saranku ya harus berobat atau mengambil sesi ke psikiater maupun ke profesional ya, ke psikolog juga bisa. Karena ini memang perlu penanganannya lebih khusus. Gitu ya, Farel dan teman-teman ya. Semoga menjawab ya, Daniel ya. Thank you. Oke, terima kasih Kak untuk jawaban keduanya. Next, kita ambil 5 ya, 5 aja kayak. Oke, silakan Farel. Gak apa-apa ya. Aku siap ngikut sama Farel nih. Ini kita ambil pertanyaan paling atas cepet-cepetan loh teman-teman ini. Jadi mohon maaf loh yang nggak kebagian dijawab. Jadi dari Ade Kristo, ini simple Kak. Pertanyaannya Kak. Jadi bedanya dengan panik itu apa nih Kak? Panic attack ya Kak? Ya, oke. Oke, yang ditanya adalah perbedaannya ya? Iya Kak. Oke, thank you ya Mas Ade ya. Kalau ditanya perbedaan, maka gangguan kecemasan ini, anxiety disorder ini sebenarnya beririsan ya sama panic disorder ya. Tergantung dari penyebab atau stresornya seperti apa. Tapi gejalanya mirip ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman amati, kalau pernah bertemu dengan orang yang punya panic attack, jadi dia merasakan kayak gelisah banget, terus sampai sesak nafas juga, itu mirip sebenarnya dengan gangguan kecemasan. Ya, jadi kalau ditanya bedanya seperti apa, to be honest, aku mungkin tidak bisa menjelaskan dengan detail ya perbedaannya seperti apa, karena setauku dalam ya ada teori tentang kecemasan itu sendiri, di dalamnya itu ada yang namanya gangguannya diakibatkan oleh panik gitu. Jadi aku makanya bisa bilang bahwa panic attack ini sebenarnya beririsan juga dengan kecemasan ya. Gangguan kecemasan ya teman-teman semuanya. Tapi ya ini lagi-lagi ya teman-teman semuanya, aku selalu reminder bahwa kecemasan itu kan kayak ada levelingnya ya. Jadi yang kalian tanyakan ini seharusnya adalah kecemasan yang levelnya tinggi banget ya, yang akhirnya butuh pengobatan. Tapi aku nggak mau teman-teman semuanya jadinya merasa bahwa ketika cemas sedikit lalu kemudian merasa bahwa itu disorder. Nah itu yang salah ya Farel ya. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa kecemasan itu seringkali
salah persepsi, dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya banget, padahal sebenarnya enggak. Gitu ya, itu yang pertanyaan dari, sorry aku lupa tadi, Ade kalau nggak salah ya, Mas Farel ya? Iya, Ade Kristo. Ya. Oke Kak, terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga tadi dari Ade Kristo. Sekarang, wow, ada Bella. Bella ini kelihatan terus ya. Oke. Aktif banget. Wah, mantep nih buat Bella. Bella. Ya Bella, kita bacakan pertanyaan, apakah gangguan kecemasan ada beberapa jenis, jenisnya apa, dan apakah gangguan kecemasan bisa dari trauma? Mohon dijawab Pak. Oke, thank you Farel. Iya, kalau gangguan kecemasan cukup banyak ya sebetulnya ya, Bella. Sebenarnya aku juga tidak hafal satu persatu untuk jenis-jenis kecemasannya, karena itu depends on menurut pakar atau menurut aliran yang mana dulu. Kayak misalnya contoh yang aku tahu, salah satu gangguan kecemasan menurut Freud misalnya kayak gitu. Itu dia yang cerita kalau kecemasan tuh ada dari yang menyeluruh, terus kemudian ada yang dari fobia juga, ya. Lalu kemudian seperti yang kamu sampaikan di bawah nih, apakah gangguan kecemasan bisa dari trauma? Bisa kayak gitu. Dan itu salah satunya juga kayak ada PTSD dan lain sebagainya. Tapi itu kan theoretical ya, Bella ya. Jadi yang aku bisa simpulkan, gangguan kecemasan itu banyak jenisnya, banyak stresornya. Kesamaan dari mereka adalah akan jadi berbahaya kalau semua berlebihan, gitu ya, Bella ya. Dan apakah gangguan kecemasan bisa dari trauma? Jawabannya bisa dan sangat bisa ya. Itulah kenapa teman-teman juga harus tadi, sesuai dengan saran yang aku tulis di A Little Great Tips, kalian harus tahu penyebab atau apa sih yang bikin kalian cemas. Misalnya, contoh nyata ya Bella ya, ada orang nih, pakai case-nya yang kemarin aja, dia itu takut untuk tampil di depan orang banyak. Ternyata dia juga cerita bahwa penyebab dia merasakan gangguan kecemasan itu yang sampai berkeringat banget dan suaranya hilang ya ketika tampil di depan orang, itu waktu kecil dia pernah ada momen, aku lupa waktu dia itu TK atau SD, waktu dia ulang tahun, terus kemudian teman-teman bisa bayangin ya, anak-anak kecil kalau ulang tahun kan biasanya di depan gitu, terus kemudian ada banyak yang tepuk tangan dan lain sebagainya, itu dia dapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan yang ada waktu itu. Aku nggak bisa cerita detailnya, tapi pada intinya adalah dia mendapatkan hal yang tidak nyaman. Nah, itu momen itu tuh ternyata terbawa terus sampai dia dewasa dan dia merasa takut tiap kali harus tampil di depan orang. Ya, kalau cara nyembuhin itu bisa bermacam-macam ya teman-teman. Ya, tentu bisa datang ke profesional juga, tapi Hansaplast-nya ya, Farel ya. Jadi pengobatan P3K-nya dulu, ya kalian harus recognize dulu, amati dulu, pahami dulu apa yang bikin kalian cemas, dan sadari waktu dulu tuh pernah ada pengalaman yang bikin aku trauma apa enggak. Dan kalau memang ternyata sudah akut, ya silakan datang sama profesional ya. Itu menurutku pribadi ya. Karena kalau cuman asal cerita sama orang kayak gitu, biasanya belum tentu membaik, malah bisa jadi memburuk ya, Farel ya. Kurang lebih gitu ya, Bella ya. Thank you. Oke, terima kasih buat pertanyaannya dari Bella dan terima kasih juga buat Kak Anandrea. Ya, kebetulan waktu juga masih lumayan ya. Jadi masih ada katanya ada beberapa dari panitia juga udah bilang ada beberapa pertanyaan yang masih bisa dijawab nih Kak. Bisa sampai silakan. 7 ya. Jadi kebagian nih buat teman-teman lumayan banyak sih yang bertanya ya. Kebetulan kita bacain dari peserta selanjutnya. Dari Putu Pesanugraha. Saya Putu dari Pemalang. Apakah obat anti depresi dan adakah solusinya dari kecemasan itu sendiri Kak? Oke. Ya, thank you Farel. Ya Mas Putu. Ya. Obat antidepresan ya. Apakah itu jadi solusi dari kecemasan? Kalau saya bilang sih itu hanya membantu meminimalisir ya Mas Putu ya. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, yang sampai harus minum obat antidepresan ini adalah orang-orang yang tadi ya kecemasannya sudah levelnya akut sampai mengganggu fungsi sosialnya tadi. Kayak tadi aku cerita rekan kerjaku ini yang punya kendala gangguan kecemasannya itu sampai membuat dia tidak jadi naik pesawat itu, sampai sekarang dia masih minum obat antidepresan sesuai dengan resep dari psikiater, tapi dia juga mengikuti sesi dengan psikolog juga.
Karena tadi ya pengobatan tuh setauku itu pengobatan yang paling bagus ya pengobatan luar dan dalam ya teman-teman. Artinya memang ada obat yang kalau diperlukan itu bisa diminum untuk membantu jadi lebih tenang. Nanti dosisnya pelan-pelan akan dikurangin juga, frekuensi minumnya juga akan dikurangin, sambil kemudian dia juga harus memperbaiki mindset-mindset yang memang masih keliru atau behavior yang mendekatkan dia dengan kecemasan itu sendiri. Nah itu jadi kombinasi obat yang paling ampuh ya Mas Putu ya. Jadi kalau hanya obat saja, saya rasa itu hanya meminimalisir atau menunda ya biasanya ya kecemasan itu datang. Akan lebih bagus lagi kalau tadi kombinasi antara keduanya ya. Gitu ya Mas Putu ya. Thank you Farel. Oke, thank you Kak. Ini ada lagi nih. Tadi udah dijawab ya Mas Putu ya. Jadi selanjutnya dari Kasana. Tazkia. Pertanyaannya, bagaimana cara membantu menenangkan teman yang sedang mengalami cemas berlebihan selain dengan mendengarkan dan ada untuk mereka? Bagaimana tuh? Wah, oke. Ya, ini bagus nih. Ini sulit nih, Farel. Sudah kita dengerin dan kita ada untuk mereka, tapi dia masih mengalami cemas berlebihan. Ya, yang harus aku sampaikan ke Kansa dan teman-teman semuanya, ini dicatat baik-baik ya, atau dipahami baik-baik ya, bahwa kita tuh nggak bakal pernah bisa ngubah hidup orang lainnya. Itu titik ya. Nadia dan teman-temannya. Kita tuh nggak bakal pernah bisa ngubah hidup orang lain. Tugas kita tuh cuma membantu mereka aja. Keputusan untuk berubah tuh ya dari mereka. Ya, itulah kenapa banyak banget klien yang tanda kutip belum sembuh atau tidak bisa sembuh dari apapun permasalahan mereka ketika mereka datang ke psikiater, ke psikolog ya, karena mereka memutuskan tidak ingin berubah juga gitu. Nah, artinya apa? Ketika Kansa sudah melakukan sesuai dengan porsinya, sudah didengerin, sudah ada untuk mereka, tapi dia masih merasa seperti itu, pahami sendiri ya, pahami dalam diri ya, bahwa ada area yang memang kita nggak bisa kontrol. Bisa juga Kansa udah ngasih nasihat, sudah mencoba dengerin dia, tapi ya behavior dia sesuai dengan yang kita pelajari ya kan saya, behavior dia atau cara pikir dia masih berkutat dengan permasalahan itu. Ya artinya chance untuk berubah ya akan tetap kecil ya kan saya. That's why aku tetap berharap Kansa tetap berfungsi sebagai peran yang tadi ya, tetap hadir buat dia, ada untuk dia, dan kemudian menyarankan dia jika diperlukan datang ke profesional. Aku rasa itu yang sudah terbaik ya kan saya. Jangan pernah merasa sedih karena kamu merasa tidak bisa menyembuhkan orang lain. Ingat ya, Kansa dan teman-teman bukan rehabilitasi, bukan pusat rehabilitasi, bukan tugas kalian nyembuhin orang. Karena kesembuhan itu ya pilihan setiap orang itu sendiri. Ya jadi tugas kita ada porsinya masing-masing. Gitu ya kan saya. Thank you, Farel. Oke, terima kasih untuk Kak Anandre sudah menjawab peserta dari Kansa. Terakhir kali ya Kak ya, satu lagi ya. Oke, Farel. Kita acak nih, seru nih kali ini, kita acak. Jangan berurutan lagi. Aduh, saya oke. Kita acak dan wow, ada yang cerita sedikit nih Kak. Kayaknya tentang pengalamannya. Langsung di kolom komentar. Izin bertanya Kak, ini dari Saida ya. Izin bertanya Kak, terkait dengan kita mencari teman untuk berbicara, namun saat telah menceritakan hal yang kita cemaskan atau kekhawatiran malah jadi saling banding-membanding, bahwa beliau lebih mengalami lebih buruk. Oh, jadi lebih buruk lah mengalaminya dari saya. Hal ini bukan sekali saja saya temui dan saya rasa ini sudah menjadi budaya atau stigma di masyarakat untuk merasa lebih dari para yang bercerita sebelumnya. Oh, jadi membanding-bandingin intinya ya. Bagaimana menghindari bertemu orang seperti itu tanpa harus menjauhi orang tersebut, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, bagus, Farel. Ini lagi-lagi ya, aku ingetin ke Saida dan teman-teman semuanya ya. Bicara tentang friendship, itu bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Ya, ada orang yang dia terjebak sama toxic friendship, dia tidak mau keluar dari sana,
Karena dia bilang, Kak, aku nggak bisa jauh dari orang ini karena dia udah jadi sahabatku sejak 10 tahun yang lalu. Wah, kalau menurutku pribadi ini bukan masalah sudah 10 tahun atau 5 tahun atau berapapun ya, teman-teman ya. Tapi dalam kehidupan tuh ada stage-nya ya. Ada berapa orang yang memang dia bisa berada dalam stage kehidupan kita itu sesuai dengan porsinya. Aku cukup yakin kok Kansa, Bella, dan teman-teman yang hadir di sini ngerasa juga waktu SMA mungkin ya, circle tuh kayaknya wah enak aja gitu ya, menggibah, gosip itu kayaknya jadi hal yang sangat menyenangkan gitu kan, dan rame hidup kita. Tapi semakin kita dewasa, kalian semester 3, 5, 7 misalnya, iya circle tuh akan mengecil gitu. Dan kalian, ada banyak dari kalian yang bertanya-tanya, ini yang salah di mana gitu. Apakah orang yang jahat atau aku jangan-jangan yang jahat? Anyway, itu bukan jawaban yang perlu kalian cari tahu ya, karena aku bisa bilang bahwa itu that's life gitu. Karena memang hidup tuh ada stage-nya masing-masing. Ya, ada orang yang dulu deket banget sama kita, terus kemudian sekarang nggak deket. Apakah itu salah? Enggak. Karena stage-nya sudah berbeda. Prioritasnya juga sudah berbeda. Nah, seperti yang disampaikan Saida tadi. Kalau kalian punya teman dekat, yang kalau kalian cerita sama dia ternyata malah dibanding-bandingin, dan kalian malah merasa nggak nyaman, tugas yang pertama, sesuai dengan yang kita pelajari tadi ya teman-teman Mercubuana ya, friendship tuh ada jenis-jenisnya, ada intimate friends, ada close friend, ada casual, dan lain sebagainya. Jangan-jangan asumsiku ya, ini Saida ya, temanmu itu memang bukan intimate dan close friend sebetulnya, tapi orang yang memang cuman enak aja buat diajak ngobrol gitu, terus kemudian hangout dan lain sebagainya. Dan gimana caranya untuk bisa selamat dari friendship seperti itu? Sorry, ini jawabanku pasti tidak menyenangkan ya, Farel dan teman-teman, dan kesannya jahat. Tapi memang ini caranya. Ya kamu harus membatasi untuk bertemu dengan orang seperti itu. Dan kamu yang harus memilih untuk tidak cerita dengan orang tersebut. Ya, yang bisa aku sarankan tentu kamu bisa menyampaikan ini dengan cara yang polite ya, Saida. Contoh misalnya nih, kalau dia nanya ke kamu, Saida, gimana kabarmu, cerita-cerita dong. Ya, Saida jangan jawabnya terlalu jujur ya, kayak, enggak, lu enggak enak, enggak asik lu, kayak gitu ya. Enggak usah kayak gitu ya, itu malah memancing pertengkaran ya. Saida bisa bilang, oh hidupku enggak apa-apa kok, sekarang aman gitu. Terus kamu memilih untuk cerita sama yang lain. Itu kan cara kita untuk bisa behave dengan sesuai tanpa menyakiti orang lain ya. Tapi pada intinya ya Saida, kamu berhak memilih untuk cerita dengan siapa, dan bukan tugasmu untuk selalu cerita semua hal kepada orang yang kamu dekat, karena kamu berhak memilih. Ada loh ya, Kansa, Diva, dan teman-teman yang lebih nyaman cerita sama kayak orang yang nggak terlalu dekat malah. Ada berapa orang yang lebih gitu. Kenapa? Ketika aku tanya, dia bilangnya, soalnya kalau kita cerita sama orang yang nggak terlalu dekat, jawaban mereka tuh lebih netral gitu. Nggak berusaha menutup-nutupin, tapi juga nggak berusaha terlalu nyakitin. Katanya kayak gitu. Anyway, itu strategi ya teman-teman. Makanya aku pingin Kansa, Saida, dan teman-teman, semakin kalian mengenal diri sendiri, harusnya kalian tahu pertanyaan seperti, aku tuh nyaman cerita sama siapa sih? Dan kalau aku cerita sama orang, aku tuh nyaman respon mereka kayak gimana sih? Setelah menjawab pertanyaan itu, baru kalian cari orang yang sesuai seperti itu. Dan kadang-kadang jawabannya adalah sahabat yang kita anggap dekat banget, ternyata bukan orang yang tepat buat kita ajak cerita. Dan itu tidak apa-apa. Ya, setiap orang berbeda-beda. Lindungi dulu kebahagiaanmu ya, Saida ya. Jangan berusaha untuk nyenengin semua orang dulu. Gitu ya. Thank you ya, Farel. Oke, terima kasih Kak. Buat Saida juga atas pertanyaannya. Terima kasih ya. Jadi yang belum kebagian untuk dijawab dari pertanyaannya, jangan berkecil hati teman-teman. Nanti kita bisa sesi tanya jawab melalui Instagram kita. Didengarkan mereka. Bisa lewat email juga bisa kok. Bisa, tenang, jangan berkecil hati. Oke Kak, kayaknya sudah nih. Jadi untuk pertanyaan dan sesi tanya jawabnya semuanya terima kasih juga atas semuanya peserta maupun Kak Anandre. Terima kasih juga buat materi-materi yang sudah dikasih, itu sangat bermanfaat, dan buat peserta juga semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang lagi ada kena
gangguan kecemasan atau apa, semuanya jadi bisa nggak pusing buat ngadepinnya lah. Udah tahu jawabannya apa, langkah-langkahnya apa, step-stepnya apa.